Hati-hati kalau rumah tangga tiba-tiba panas dan kamu sering sulit tidur. Barusan terbongkar lewat kartu The Moon. Ada energi gelap yang lagi mengintai rumahmu secara diam-diam. The Moon, kartu utama ya. Ini adalah indikator terkuat adanya kekuatan tersembunyi, ilusi, kebingungan, dan ketakutan yang tidak berdasar di dalam rumah. Ini melambangkan energi negatif yang bekerja secara diam-diam, membuat suasana rumah terasa mencekam, cemas, atau sering salah paham tanpa alasan jelas. Sifatnya pelan tapi pasti. Rezekimu dibuat bocor halus, dan fisikmu sering terasa berat di bahu atau tengkuk. Ini bukan kebetulan ya. Ini energi Knight of Pentacles. Versi negatif yang sengaja ditanam untuk merusak stabilitasmu. Dalam konteks gangguan, kartu ini menunjukkan bahwa kiriman tersebut bersifat lamban ya, tapi pasti. Energinya fokus pada area materi atau fisik rumah, bertujuan untuk memblokir rezeki atau membuat penghuni rumah merasa lelah dan tidak produktif secara terus-menerus. Target utamanya Ten of Cup Reverse. Kebahagiaan keluargamu. Dia ingin kamu dan suami ribut terus, bahas kesalahan masa lalu, sampai akhirnya berpisah. Motifnya, iri hati melihat apa yang kamu punya. Kartu ini melambangkan keharmonisan keluarga yang dirusak. Kebahagiaan rumah tangga yang seharusnya terasa penuh, mendadak berubah menjadi konflik, pertengkaran, atau rasa hampa. Siapa pelakunya? Six of Pentacles menunjuk pada orang di lingkaran dekatmu, bisa teman atau mantan yang merasa kamu berhutang padanya. Ciri fisiknya pendiam, kaku, tapi sangat memperhatikan keuanganmu. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau energi. Seseorang mungkin mencoba mengontrol situasi rumah tangga melalui cara-cara yang tidak wajar atau manipulatif, menggunakan pengaruh luar atau black magic. Kombinasi kartu tarot The Moon, Knight of Pentacles, Ten of Cup Reverse, dan Six of Pentacles dalam konteks pembacaan rumah tangga memang menunjukkan adanya indikasi gangguan energi negatif ya. Namun tidak melulu berarti ini santet fisik, melainkan ini santet manipulasi emosi dan keharmonisan. Langkah yang disarankan oleh kartu ya: tingkatkan ibadah dan perlindungan diri sesuai keyakinan. Juga lakukan pembersihan energi rumah dengan cara-cara spiritual seperti wewangian, garam, atau doa. Tetap waspada, hindari mempercayai ilusi atau kecurigaan berlebihan yang muncul di antara anggota keluarga. Kombinasi kartu ini memberikan petunjuk yang kuat mengenai ciri-ciri atau karakter dan motivasi orang tersebut. Kemungkinan orang yang terlibat ini adalah orang dari masa lalumu atau orang dari lingkaran dekatmu. Orang ini kemungkinan besar adalah seseorang yang pernah kamu bantu, atau seseorang yang merasa memiliki piutang budi, atau justru merasa iri dengan keharmonisan keluargamu. Ini bisa jadi kerabat ya, teman lama, mantan, tetangga, atau yang sering berinteraksi dengan rumahmu. Pengirimnya bukan orang yang meledak-ledak. Dia ini tipenya orang yang sabar, metodis juga, dan mungkin terlihat sangat normal ya, atau bahkan rajin di mata publik. Dia melakukan ini dengan perencanaan yang matang, bukan karena emosi sesaat. Orang ini bermuka dua di depanmu. Mungkin saja dia bersikap manis, namun di belakang ia menyimpan kecemburuan atau dendam tersembunyi. Ada indikasi bahwa orang ini merasa tidak puas dengan posisi sosial atau ekonominya dibandingkan denganmu. Ia merasa memberi lebih banyak atau merasa kamu tidak layak mendapatkan apa yang kamu miliki sekarang. Kenapa aku tidak memberi inisial? Karena inisial bisa memicu fitnah ya, atau kecurigaan yang memperburuk energi di rumah. Jadi
Aku hanya menyarankan fokus saja pada pembersihan energi dan perlindungan diri. Mengetahui sosok seseorang ini terkadang justru memberikan pintu masuk bagi energi negatif tersebut untuk semakin mempengaruhi pikiranmu melalui rasa dendam. Kalau aku lihat berdasarkan kombinasi kartu-kartu yang keluar ini, kiriman ini diindikasikan sudah berlangsung cukup lama ya, namun baru kamu sadari atau baru mencapai puncaknya sekarang. Pergerakannya sangat lambat ya, bertahap juga dan metodis. Ini menandakan bahwa energi negatif ini tidak datang secara mendadak, melainkan sudah ditanam atau dikirim sejak lama dan bekerja secara perlahan untuk menggerogoti stabilitas rumah tangga kamu. Karena ini ada kartu The Moon, ini perlambangnya sesuatu yang tersembunyi di kegelapan dalam waktu yang lama. Jadi keberadaannya menunjukkan bahwa gangguan ini sudah ada di bawah alam sadar atau di lingkungan rumahmu untuk periode yang signifikannya sebelumnya. Akhirnya gejalanya ini mulai terbongkar atau terasa jelas saat ini. Munculnya kartu Ten of Cup. Ini adalah kartu angka tinggi ya, 10. Jadi menunjukkan sebuah siklus yang sudah mencapai tahap lanjut atau tahap hampir penuh. Kerusakan pada keharmonisan keluarga biasanya membutuhkan waktu untuk berkembang dari konflik kecil hingga menjadi beban emosional yang berat. Jadi energi ini bukan sesuatu yang baru dikirim kemarin sore ya. Ini adalah gangguan jangka panjang yang sifatnya menetap dan akumulatif. Pengirimnya kemungkinan besar adalah orang yang sudah lama mengenal kamu dan telah memperhatikan kehidupanmu dalam waktu yang cukup lama sebelum atau selama proses ini berlangsung. Jika kamu bertanya motif utama pengirim black magic ini, dia ingin menghancurkan kebahagiaan keluargamu. Ini motif paling kuat ya, adalah rasa iri hati atau dengki melihat keharmonisan atau kebahagiaan yang kamu miliki di rumah. Karena kartu Ten of Cup itu melambangkan kesempurnaan emosional dan keluarga, pengirim merasa panas melihat kedamaian di rumahmu dan ingin merusaknya agar terjadi perpecahan, pertengkaran atau rasa tidak betah bagi penghuninya. Selain itu ada persaingan rezeki ya atau status ekonomi. Ada motif finansial ya atau persaingan posisi. Jadi ini berhubungan dengan kerja keras dan hasil materi sementara, adalah tentang memberi dan menerima. Dia merasa kamu mendapatkan rezeki yang lebih darinya. Dia juga ingin menutup pintu rezekimu secara perlahan agar hidupmu tersendat dan kamu berada di posisi bawah. Posisi bawah itu berarti membutuhkan bantuan ya atau terlihat gagal. Dan ada keinginan juga dia ingin memegang kendali atau balas budi yang salah kalau aku lihat di sini ya. Jadi motifnya merasa lebih berhak. Pengirim mungkin merasa pernah berjasa padamu atau merasa kamu ini berhutang sesuatu padanya. Entah itu perhatian, entah itu posisi, atau entah itu materi. Karena dia merasa tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Dia menggunakan cara halus untuk menghukum atau mengontrol situasimu dari jauh. Selain itu ada juga obsesi tersembunyi ya, dan rasa insecure. Jadi motif ini juga bersifat psikologis. Pengirimnya memiliki ketakutan atau rasa minder, insecurity yang sangat dalam. Jadi dia tidak berani menghadapi kamu secara langsung, bukan karena dia pengecut, sehingga dia menggunakan energi gelap untuk menjatuhkan mentalmu. Dia ingin kamu merasa bingung, depresi, dan selalu diliputi ketakutan tanpa alasan yang jelas. Jadi kesimpulannya motifnya ini adalah campuran ya antara iri hati karena kebahagiaanmu, juga dendam persaingan ya terkait kemapanan atau rezeki. Jadi dia ingin kamu kehilangan apa yang paling kamu banggakan saat ini. Rincian zodiak yang muncul dari kartu-kartu ini, 2 kartu utama ya dalam tebaran kartu ini sangat erat hubungannya dengan elemen air. Jadi elemen air itu melambangkan emosi yang mendalam, intuisi juga, dan sesuatu yang tersembunyi. Karena ini ada kartu The Moon ya. Sepertinya kartu ini kartu utama bagi zodiak Pisces. Ini menunjukkan ya pengirimnya memiliki sifat yang sangat intuitif,
Mungkin terlihat tenang atau religius di luar, namun menyimpan sisi gelap yang dalam. Dan ini juga ada keluar kartu Ten of Cups. Kartu ini juga berasosiasi kuat dengan zodiak Pisces ya, terutama dekade ketiga. Dan zodiak Cancer. Karena elemen airnya yang kental, ini juga memperkuat motif emosional atau kekeluargaan di balik kiriman tersebut. Selain itu ada juga zodiak yang berelemen tanah ya. Ini dominannya Virgo dan Taurus. Karena ini ada hubungannya dengan hal-hal materi, kemapanan, dan sifat yang metodis. Kartu ini menggambarkan sosok pengirim ya, sebagai orang yang sangat sabar, bekerja keras, dan mungkin terobsesi dengan stabilitas ekonomi atau bahkan status sosial. Kenapa terkait dengan zodiak Taurus? Karena ini juga adanya isu terkait pemberian dan penerimaan atau rasa iri ya terhadap kemurahan hati dan rezeki yang kamu miliki. Jadi besar kemungkinan pengirim memiliki zodiak atau rising sign, diantaranya adalah Pisces, sosok yang sangat emosional, misterius, dan seringkali bertindak di balik layar. Juga ada Virgo atau Taurus, sosok yang praktis, kaku, dan mungkin merasa tersaingi secara materi atau merasa kamu memiliki hutang padanya. Juga ada zodiak Cancer, sosok yang sangat peduli pada urusan rumah tangga atau keluarga, namun bisa menjadi sangat protektif atau pendendam jika merasa terancam kebahagiaannya. Pengirim kemungkinan adalah orang yang terlihat dewasa ya, tenang dan tertutup. Dia bukan tipe orang yang akan melabrak kamu secara langsung, melainkan tipe yang memperhatikan kamu dari jauh dengan penuh perencanaan. Ingat ya, energi Ten of Cup atau kebahagiaanmu itu jauh lebih kuat dari niat buruk manapun. Jadi kamu jangan biarkan ketakutan memberinya kekuatan. Lakukan pembersihan malam ini, tarik kembali energimu dan biarkan cahaya yang menjadi rumahmu. Ketik terlindungi untuk mengaminkan doa perlindungan ini. Stay safe and stay blessed. Ingat kalimat ini, apa yang ditanam itu yang akan dituai. Biarkan energi negatif itu kembali ke pengirimnya tanpa kamu harus mengotori tanganmu. Fokuslah pada kedamaian rumah tanggamu lagi. Share video ini ke orang tersayang agar mereka juga waspada dengan ciri-ciri pengirim tadi. Jangan beri celah untuk energi the moon merusak tidur dan rezekimu. Putus aksesnya, hapus jejaknya, dan jemput kembali keharmonisan keluargamu. Aminkan di kolom komentar agar pagar goibmu semakin kuat. Kita buktikan cahaya selalu menang atas kegelapan. See you on the next reading.